nama gue Murpeditio. Di sini gue pengen ceritain pengalaman gue pas gue naik ke Gunung Merapi. Jadi awalnya gue nggak ada kepikiran buat naik ke Merapi. Awalnya emang gue pengen naik gunung, gue diajak sama teman-teman rumah lah pokoknya. Cuman masih bingung, masih simpang siur, masih pengen mau naik gunung kemana gitu. Nah, terus gue buka WA, gue pengen minjem alat-alat gunung tuh ke sepupu gue kan. Pas banget dia abis ngupdate status WA, dia baru turun gunung. Nah di situ sebelum gue minjem barang ya gue basa-basi dulu. Gue ngajakin dia kan, kapan nih mas, kan dia lebih tua daripada gue. Kapan nih mas naik gunung bareng? Terus sepupu gue langsung nembak gue gitu, tanggal 20 April mau gak? Waktu itu tahun 2017 sih, ke Merapi. Lo mau ikut gak? Tenang aja, biaya gampang gue tanggung gitu. Oh berhubung kayak gitu kan, terus juga orang tua gue lebih aman mungkin kalau gue izin bareng sama sepupu gue. Ya udah gue ikut sepupu gue ke Merapi akhirnya. Nah biasanya tuh gue emang kalau misalkan pengen naik gunung tuh gue searching gunungnya dulu, gue survei gunungnya karakternya kayak gimana, treknya kayak gimana, tingginya berapa, tempatnya di mana, terus sampai pantang-pantangannya pun gue searching, gue cari, sama mitos-mitosnya tuh gue cari di gunung yang pengen gue naik gitu. Bener nih mas, biaya ditanggung segala macem. Gue patungan logistik gak nih? Nggak usah kata dia. Ya udah. Terus berapa orang mas naik Gunung Merapi? Ada kira-kira sama lu 9 lah kalau ikut. Pas pada saatnya gue janjian sama dia di stasiun Senen, nyampe di Jogja ketemu temennya dia lagi ketemuan, dan bawa orang tua, ternyata ada bapak-bapak tua. Sempet kaget juga sih, kok berani bawa orang tua gitu. Pas gue tanya-tanya, dia emang sering naik bareng sepupu gue, karena kan ternyata mereka semua tuh satu kantor, lagi liburan kantor katanya. Oh ya udah kata gue, berarti ya gak ada masalah lah kalau udah biasa naik. Hari itu dari stasiun Tugu Jogja ya, ke base camp Merapi. Sampai base camp Merapi ya kayak biasa, makan, istirahat sebentar, gini segala macem. Tidur lah tuh, istirahat. Keesokan paginya nih gue start trekking tuh sekitar jam 10 apa setengah 10 kalau nggak salah. Ya jam segituan lah pokoknya. Jalan tuh berangkat. Nah dari awal juga emang kayak gue pas ngeliat Merapinya langsung tuh kayak ngeliat, aduh mudah-mudahan dikasih kekuatan nih gue biar nggak ngerepotin di sono. Omongan dalam hati kayak gitu, biar gue nggak ngerepotin di sana. Jalan nanjak. Nah karena kita bawa kayak bapak-bapak orang tua gitu, jadi kayak rada lama gitu deh nanjaknya, karena fisiknya kan orang tua kan, sekitaran umuran 50 hampir 60 lah, betua lah pokoknya, udah punya anak berapa gitu. Naik pas di pos berapa gitu, itu banyak istirahat tuh karena bawa orang tua itu kan, banyak istirahat. Pas sampai pos 1 istirahat tuh, sampai pos 1 makan siang segala macem kan itu 9 orang. Habis istirahat tuh pas jalan jadi kepecah nih 9 orang. Yang 3 belakangan, yang sama orang tua itu tuh. Nah gue berdua di tengah-tengah sama sepupu gue. Nah yang 4 tuh duluan, biar bisa duluan masang tenda sama masak kan di Pasar Bubrah. Gue jalan deh tuh berdua di tengah-tengah, berduaan sama sepupu gue aja. Cuman pas gue jalan dari pos 1, gue ngerasa kok treknya tuh kayak lama-lama nggak kelihatan nih trek nih.
lama-lama nggak kelihatan trek. Kok lama-lama ketutup semak juga kan. Terus juga makin kelamaan vertikalnya parah dan sampai bener-bener kayak manjat aja gitu, manjat. Ya nggak sampai tebing sih, pokoknya nanjak aja gitulah. Terus jalannya juga lama-lama ketutup banget sama semak-semak itu, lama-lama hilang treknya. Gue kan di depan tuh, buku di belakang. Gue nyampe nengok ke belakang. Gue nanya berulang-ulang kali, gue nanya ke sepupu gue, "Mas, ini bener gak sih jalurnya?" Dan dia jawab, "Bener, naik aja terus, ikutin aja jalurnya, ntar juga ketemu. Ini udah mulai gundul," kata dia gitu. Oh ya udah, gue ikutin aja jalannya. Cuman lama tuh, nggak keluar hutan gitu loh, nggak ketemu pos-pos selanjutnya, maksud gue gitu. Nah pas gue lagi jalan naik berduaan begitu, papasan banget gue ketemu. Itu sama sekali gue nggak kebentok sama, maksudnya nggak papasan sama pendaki lain gitu ya. Gue papasan sama pendaki cuman 2 orang tuh, laki sama cewek. Dan dia tuh kayak nggak ada ekspresi aja, 2 pendaki itu. Kayak jalannya kayak nunduk gitu. Terus gue sapa juga kayak ya diem aja. Dia nggak ngeliat ke depan gitu, ngeliatnya ke bawah, nunduk. Kayak nggak biasanya orang-orang ngedaki aja gitu, kayak ngobrol-ngobrol. Namanya dia berdua kan, masa dia kagak mau bikin suasana jadi santai sih dengan dia ngobrol-ngobrol. Ini diem aja, bener-bener saling diem, kayak orang nggak kenal gitu. Cuman di situ gue selalu berpikir positif aja. Dan pertanyaan yang pertama kali gue tanyain ke sepupu gue tuh, terus gue tanyain ke sepupu gue, "Mas, ini bener gak sih jalannya? Kok lama-lama hilang jalurnya?" "Bener." Lagi-lagi sepupu gue jawab kayak gitu, "Bener, ikutin aja jalurnya." Setelah gue papasan sama 2 pendaki itu tuh, yang laki sama cewek itu, berusaha buat berpikir positif, cuman kayak kebayang aja gitu, itu tadi bener pendaki apa kagak. Cuman gue tetap berpikir positif aja. Dan sekian lama gue jalan berdua di situ sama sepupu gue, sampailah keluar hutan nih. Keluar hutan, itu treknya udah kayak batu-batu gede nanjak gitu tuh. Oh, keluar juga nih hutan, pikiran gue gitu. Terus kemana nih Mas, gue tanya gitu. Itu naik ke atas punggungan itu, habis punggungan itu baru Pasar Bubrah. Di situ gue kaget tuh. Lah, langsung Pasar Bubrah Mas, nggak ngelewatin pos 2 atau pos 3 gitu. Gue nggak tahu lah pos ada berapa. Langsung Pasar Bubrah. Iya, kita kayaknya ngelongkap ini deh, apa namanya, pos gitu. Nah pas gue nengok ke belakang, ke pintu yang tadi gue keluar dari jalur itu, ternyata ada tulisan jalur evakuasi. Berarti gue nggak lewat jalur yang bener gitu, lewat jalur evakuasi. Pantesan trek kayak gitu, buat mempercepat mungkin ya. Ya udahlah, naik sampai Pasar Bubrah tuh sekitar jam 6 sore, maghrib. Tenda udah jadi, makanan udah ada, disusul juga sama 3 orang yang tadi belakangan tuh, yang sama orang tua. Dia sampai, ya udah kita makan segala macam, istirahat. Udah kelar ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngerokok, terus ke tenda itu. Nah, gue nggak tahu apa gue doang yang kayak begini, atau mungkin ada atau banyak yang kayak gue gini gitu ya. Kalau di gunung tuh emang asik gitu pas udah sampai camp. Cuman kalau pas pengen tidurnya itu nggak tahu kenapa ya, kalau gue mau gue kerasa capek, mau enggak kayak, atau suasananya enak, kayak susah aja gitu tidur. Jadi yang lain udah tidur, gue masih kayak kriep-kriep ngeh gitu loh. Yang lain udah pada tidur, gue masih melek, gue masih kayak mencoba buat berpikir positif karena gue ketemu 2 pendaki tadi gitu loh.
Di situ gue ngedenger ada suara gamelan. Makin rada gemeter lah pikiran gue. Cuman pikir gue, mungkin orang denger musik pakai speaker kali ya. Karena sebelumnya tuh pas gue baru sampai tuh emang ada pendaki lain tuh yang camp, terus dia nyetel speaker kenceng banget gitu. Pikir gue gitu, mungkin orang nyetel speaker kali lagu Jawa. Ya udahlah, mencoba terus mikir positif. Tapi kok nggak mati-mati gitu lagunya, cuman dikecilin doang sama dia, nggak dimatiin, tapi masih kedengeran sampai tenda gue. Akhirnya gue penasaran juga, gue coba aja. Gue buka tenda, gue longok keluar kan. Tuh udah keadaan jam setengah 12-an lah, jam 12 mungkin. Gue lihat di sekeliling tenda lampunya kagak nyala juga gitu. Nggak ada suara obrol-obrolan pendaki juga. Pendaki lain tuh nggak ada suara obrolannya. Di situ kayak gue, langsung baca-baca aja lo. Gue bawa tidur aja, gue paksain masuk tenda, gue bawa tidur dah. Gue tidur jam 12, bangun jam 2 kalau nggak salah. Bangun jam 2, summit attack tuh, muncak. Sampai puncak alhamdulillah tuh. Sampai puncak alhamdulillah. Sekitar jam setengah 6 gue sampai puncak. Foto-foto, ngopi, ngerokok di puncak, ngobrol-ngobrol sebentar. Jam 7 gue turun ke bawah. Sampai bawah, sampai camp Pasar Bubrah. Kayak biasa lah, sarapan, beres-beres buat persiapan turun kan. Cuman gue masih nggak mau nanyain tuh yang tentang gamelan itu. Udah selesai packing, turun. Gue mulai perjalanan turun. Gue pengen tahu gitu ada berapa pos yang gue lewatin. Tiba-tiba udah sampai Pasar Bubrah kan kemarin. Ternyata ada 2 tempat yang gue lewatin, pos 2 sama Watu Gajah sebelum Pasar Bubrah. Tapi aman lah, perjalanan turun tuh nggak ada apa-apa, aman semua. Alhamdulillah semuanya sampai base camp. Balik, habis istirahat bersih-bersih sebentar, balik. Pas di stasiun, masuk kereta, gue tanya coba ke sepupu gue. Gue nanya gini ke sepupu gue, Mas, kemarin kan kita berarti lewat jalur evakuasi, ketemu sama 2 pendaki tuh, dan jujur aja itu gue ketemu 2 pendaki itu ya umurnya tuh lebih, gue kan 2017 tuh berarti umur gue 20 tahun. Dan gue lihat itu yang turun itu kayak di bawah gue umurnya, dan gak bawa tas carrier sama sekali gitu dua-duanya. Kalau emang dia abis muncak turun, menurut gue kejauhan gitu. Gue tanya gitu, terus sepupu gue jawabnya, gue nggak tahu sih dia ngerjain gue doang apa enggak. Dia jawabnya gini, gue nggak ngeh ada pendaki turun, kata sepupu gue kayak gitu. Lah seriusan? Ada Mas, 2 orang, gue bilang gitu. Beneran gue kagak ngeh ada pendaki turun, kata dia gitu. Ya udahlah, pikir gue emang dia nggak ngeh aja kali ya, karena kan udah capek juga gitu, mungkin dia lupa. Nah pas di situ juga, pas di kereta juga gue tanya sama anggota-anggota yang lain gitu. Gue tanya, Mas, pada denger gamelan gak sih pas malam-malam di Pasar Bubrah? Mereka juga pada jawab, nggak denger, gamelan kagak ada. Berarti gue doang tuh yang denger. Di situ langsung merinding sadadanya gue. Sampai rumah malam, istirahat. Besokan paginya gue dibangunin pagi sama emak gue kan. Terus emak gue ngasih tahu, lihat no berita, untung lu udah turun, kata emak gue gitu. Kenapa emang? Lihat no berita. Pas gue liat berita, kabar ini dong, erupsi Gunung Merapi. Nah
Nah emang pas kemarinan pas nanjak tuh, pas baru sampai pasar Bubrah, sepupu gue nanya, pas udah kelar bikin tenda tuh semuanya, sepupu gue nanya, kok kayak bau-bau belerang ya, kayak bau gas, lu nyium gak? Pada kata pas gue gitu. Emang gue nyium sih bau gas, cuman kata mas gue nggak apa-apa kali ya, namanya udah dekat puncak. Ternyata pas gue turun, sehari setelah gue turun tuh erupsi. Nah malamnya gue langsung inget, biasanya gue kalau pengen naik gunung, gue searching dulu nih mitos-mitos apaan aja yang ada di gunung yang pengen gue naik gitu. Jalurnya segala macem, larangannya gue searching lah. Pas gue lihat mitosnya, ada nih mitos yang menurut gue serem banget sih. Pertama gue baca mitosnya tuh ada ibaratnya, istilahnya ngunduh mantu namanya. Katanya di Merapi ada mitos ngunduh mantu. Ya udah gue coba baca ngunduh mantu. Kalau pendaki ngalamin mitos itu tuh ada gejalanya. Nah gejalanya itu gue alamin, yang gue denger gamelan itu. Emang Merapi pun juga bukan gunung sembarangan juga, gunung sakral juga. Nah, mungkin pada saat itu emang di atas lagi ada acara, ya tau lah ya, kayak acara bukan acara manusia deh, makanya ada gamelan-gamelan gitu ya. Cuman wallahu alam sih, gue kagak mau nyangkutin ke situ juga, cuman kayak relate aja gitu kayak dari apa yang gue baca. Jadi kayak ada acara gitu di pasar Bubrah dan lagunya gitu gamelan, dan gue denger gamelannya, habis merinding parah gue di situ. Dan saran buat pendaki, inget gunung itu bukan cuman hutan yang nggak ada penghuninya. Semua tempat, namanya kita bertamu ke tempat orang, kita harus jaga sikap, kesopanan, jangan sombong, sama jangan takabur. Itu aja sih cerita dari gue, mungkin semoga bermanfaat dan dapat dijadiin pelajaran buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.